Catat itu baik-baik. Nah, begitu pula gereja. Gereja diberkati. Betul? Pernah kita mikir muaranya kemana? Kalau sebuah sungai tidak punya muara, jadi cuma berputar untuk diri sendiri, itu namanya got. Putar saja, itu got namanya. Loh, betul tidak? Gereja banyak jadi got, saudara. Karena berkatnya untuk ke dalam. Begitu dapat berkat untuk renovasi. Ganti kursi, ganti ini. Biaya renovasi. Beli alat musik lagi. Terus putar ke dalam saja. Terus putar ke dalam. Harusnya mengalir keluar. Katakan amin. Karena di luar gereja lah sasaran utama. Saya sudah tidak pernah takut dengan gereja kalau saya berkata tegas. Bahwa gereja sudah ngawur sekarang ini. Enggak pernah mikir orang di luar gereja. Saudara, 5% saja dari semua uang yang dipakai gereja itu enggak ke misi. 5% saja tidak. 90 sekian persen, 98% uang gereja kembali ke dalam. Itu kejahatan, saudara. Ayat 5 saya mulai baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Walaupun tidak penuh, tapi saya mempelajari tata bahasa. Untuk mengerti Alkitab harus sedikit banyak kita tahu tata bahasa. Nah, di dalam tata bahasa Indonesia tidak boleh ada kalimat seperti ayat 5 ini. Ada satu kata yang diulang 3 kali dalam bentuk yang beda. Harus sungguh-sungguh berusaha. Itu kalimat salah. Karena harus itu sama dengan berusaha, sama dengan sungguh-sungguh. Nah, pertama kali saya belajar tertarik kata ini. Kenapa? Sampai Tuhan mengizinkan, menekankan satu bagian harus. Harus itu sudah mutlak. Betul tidak? Berusaha. Sungguh-sungguh. Gereja dengarkan. Kalau kita tidak pernah dibawa Roh Kudus meneliti betul kebenaran, kita akan terus salah dalam model pelayanan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu. Nah, stop dulu. Karena segala sesuatu dimulai dengan iman. Tanpa iman kita nggak akan terima semua janji Tuhan. Nah, setelah iman kita nggak boleh stop. Setelah kita punya iman, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Kebajikan. Terjemahan literal pakai kata apa? Nah, tadi waktu dibaca di Kisah Rasul 2:47 ada kata kebajikan pada semua orang. Pakai kata yang sama? Dari imanmu tambah apa? Kebajikan juga. Oke, mari saya buktikan. Kebajikan itu tidak boleh diucapkan begini. Dengar. Saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri. Salah atau tidak? Salah. Kenapa salah? Karena kebajikan selalu untuk orang lain. Bayangkan firman ini luar biasa. Tambahkan kepada imanmu dengan sungguh-sungguh harus berusaha. Tambah kebajikan. Kita harus kagum kepada firman ini. Maka itu pulang dari pertemuan kita ini. Semua penatua hamba Tuhan jangan sibuk hanya doa puasa terus. Jangan sibuk hanya nyembah dalam roh terus. Tambahkan pada iman kita kebajikan. Cari orang-orang yang perlu kita tolong di sekitar kita. Mulai hari ini kita cari data itu. Lihat dari semua kisah Matius 14 sampai 17 tadi. Yesus cuma beri makan orang. Saya punya konsep yang Roh Kudus tunjukkan. Kalau seorang manusia dalam konsep hidupnya tidak pernah memberi makan orang, nggak ada 2, nggak ada 3, cuma ada 1. Setelah itu, dengar, kalau seorang manusia dalam hidupnya tidak pernah memberi makan orang, hanya ada 1 akibat, dia pasti makan orang.
Serius. Saya buktikan dalam ilmu bisnis, saudara. Makan orang. Lu tahu tidak? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita hidup tidak pernah memberi makan orang, kita pasti makan orang. Itu dunia. Bisnis itu kalau nggak dimakan, ya memakan. Cuma itu saja. Dan itu tidak dosa kalau bisnis. Memang harus begitu. Tapi ketika gereja berbisnis, ini yang celaka. Maka itu dengarkan ini baik-baik, saudara. Ini saya akan akhiri dengan konsep Paulus. Bagaimana supaya kita nggak makan orang? Maka kita harus punya sumber dana sendiri untuk memberkati orang. Kalau tidak punya sumber dana sendiri, hobi kita cuma minta saja. Jadi pulang dari sini, siapkan diri, siapa yang harus aku beri makan. Kata makan 3 hal. Roh, jiwa, dan tubuh. Diberi makan semuanya. Nggak cuma roh saja. Terlalu lama kita ngeroh. Betul? Kita lupa kalau kita masih di dunia. Ketiga, setelah tambah iman ditambah kebajikan, terus tambahkan apa? Harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikanmu apa? Penguasaan diri. Saya lama sekali merenungkan ini. Penguasaan diri, kenapa harus ada penguasaan diri? Ternyata begini, saudara. Serius Roh Kudus ngajak. Kalau iman kita sudah kita tambahkan kebajikan, berarti kita suka memberkati orang tidak? Nah, waktu kita suka memberkati orang, Papa diam tidak? Jawab, Papa diam tidak? Dia ngapain? Dia pasti berkati kita lagi. Berarti kita bertambah kaya. Nah, karena kebajikan kita luar biasa, surga pun memberikan lagi. Kita harus punya pengetahuan. Maaf, terima kasih. Nah, menolong orang harus dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan intelektual, dengan ide, dengan segala macam. Tambahkan. Mengapa? Begitu kita mulai menolong orang, maka Tuhan akan kirimkan banyak objeknya. Betul? Makin banyak objek yang kita bisa garap, kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan dalam hidup kita ini. Setelah kita punya pengetahuan, maka harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Penguasaan diri. Nah, ini dia. Karena makin banyak kita berbuat baik, menolong orang, makin bertambah lagi, profesionalismenya tinggi, maka surga nggak akan tinggal diam. Dia akan melimpahi berkat. Nah, di sini perlu penguasaan diri. Satu saja tujuan penguasaan diri, supaya nggak pelit. Seringkali waktu kita masih pas-pasan memberi gampang, setelah uang banyak memberi mikir-mikir. Setelah kita punya penguasaan diri, maka kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan apa? Ketekunan. Saudara berbuat bajik, pasti kita akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Orang yang kita tolong bisa kurang ajar. Betul? Di situ perlu ketekunan dalam hidup kita. Seringkali begini, ada orang tanya kepada saya, Pak Daniel itu masa nggak pernah ditipu orang yang ditolong, nggak pernah disalahgunakan? Saya jawab balik begini. Sebelum saya jawab, jujur ya, jujur. Saudara dan saya sering nipu Tuhan tidak? Saya nggak suruh tertawa, saya tanya jawabnya. Ayo, kita sering nipu Tuhan tidak? Bilang tidak, awas. Kita sering menyalahgunakan Tuhan tidak? Ya sudah. Saya berkata pada orang itu, kamu juga sering nipu Tuhan, cuma lupa saja. Berapa kali Tuhan kita tipu, dia tetap berkati kita. Amin. Karena dia tekun memberkati kita. Ini yang luar biasa, pro ketekunan. Tambah apa lagi setelah ketekunan? Harus sungguh-sungguh berusaha tambah apa? Kesalehan. Artinya takut akan Tuhan. Jadi sadar itu pun milik kita sendiri. Ingat, sumbernya iman. Nah, setelah kesalehan, kita miliki hidup takut akan Tuhan. Tambahkan dengan sungguh-sungguh. Harus, selalu berkata harus. Apalagi?